Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggi Kirana, nomor registrasi 31 dari kelas 3B Latsar PPSDM Migas Ceput. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis isu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Untuk materi sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Sulistiono. Untuk yang pertama, ada tahapan dalam analisis isu itu sendiri. Yang pertama ada identifikasi isu, yang kedua ada analisis awal isu menggunakan metode USG, yang ketiga ada pemetaan penyebab isu menggunakan metode Fishbone, yang keempat ada dampak isu, dan yang kelima ada alternatif penyelesaian isu. Selanjutnya, identifikasi isu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, yaitu yang pertama adalah minimnya ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Kendal. Yang kedua, minimnya ketersediaan taman atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal yang ramah untuk anak. Dan yang ketiga, kurang terawatnya kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di taman atau ruang terbuka hijau. Di sini saya akan menjelaskan analisis isu menggunakan metode USG. Yang pertama yaitu isunya minimnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal dengan nilai urgensi 4, seriusness 4, growth 3 dengan jumlah 11 dan ranking 3. Yang kedua ada minimnya ketersediaan taman atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal yang ramah untuk anak. Dengan nilai urgensi 3, seriusness 4, growth 3, dan dengan jumlah 11 dan menduduki peringkat kedua. Yang ketiga, ada kurang terawatnya kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di taman atau ruang terbuka hijau. Urgensinya 4, seriusness 4, dan growth-nya 4 dengan jumlah total 12 dan menduduki peringkat pertama. Hasil analisis dengan metode USG tadi yaitu didapati isu strategis yang perlu diselesaikan, yaitu kurang terawatnya kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di taman atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan isu menggunakan metode Fishbone. Yang pertama ada dari material, yaitu kurang optimalnya pemeliharaan dan peralatan yang digunakan banyak yang kurang memadai. Dari manpower, yaitu kurang optimalnya jam kerja Satgas Taman untuk menangani kasus tersebut. Dalam metode, kurangnya monitoring dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana taman. Dari sisi environment, yaitu faktor cuaca dapat mengakibatkan sarana prasarana yang berada di luar ruangan itu menjadi lebih cepat rusak. Selanjutnya, dampak isu dari minimnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal adalah karena seharusnya ruang terbuka hijau dalam sebuah daerah itu 30% dari luas wilayah. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Kendal ruang terbuka hijau itu sendiri belum mencapai target tersebut. Hal itu mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti banjir dan tingginya polusi udara. Yang kedua, dampak isu minimnya ketersediaan taman atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal yang ramah untuk anak menyebabkan keterbatasan ruang bermain untuk anak dan bisa menyebabkan anak tersebut menjadi generasi yang individualis karena hanya bermain di rumah. Apabila tidak ada larangan kawasan bebas rokok, maka bisa berdampak buruk untuk kesehatan anak. Yang ketiga, kurang terawatnya kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di taman atau ruang terbuka hijau, yaitu mengakibatkan kota menjadi terlihat kurang menarik karena biasanya ikon dari sebuah kota itu adalah taman. Jadi, bagaimana caranya kita harus memelihara taman dan ruang terbuka hijau dengan sebaik-baiknya. Alternatif dari solusi isu itu sendiri yaitu yang pertama, minimnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal. Rekomendasi saya adalah bekerja sama dengan Pemda untuk mencari tanah di setiap kecamatan guna dibangun ruang terbuka hijau. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ruang terbuka hijau itu penting adanya karena bisa menjadi paru-paru kota. Yang kedua, minimnya ketersediaan taman atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal yang ramah untuk anak, yaitu rekomendasi saya yaitu menambahkan ruang bermain untuk anak dan di setiap taman diberikan himbauan kawasan dilarang merokok dan dibangun ruang khusus untuk relaksasi. Yang ketiga, kurang terawatnya kondisi fasilitas sarana prasarana yang ada di taman atau ruang terbuka hijau, yaitu memberikan himbauan untuk Satgas Taman agar dapat bekerja seoptimal mungkin dalam pemeliharaan sarana prasarana taman. Yang kedua, melakukan pengadaan atau pembaharuan untuk peralatan dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Sekian penjelasan mengenai isu yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
Kalau untuk penjelasan yang saya sampaikan, apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.